dodolan beras napa pripun? Dodolan lemper ya, Mas. Oh, jadah. jadah. Ini dipasang ini. Alhamdulillah panen. Pun panen. Jadi terus beras, Mas. Terus beras. Beras kok ayu-ayu ning ngono lho. Aku wedake kena antek kandel jamak ngono ora ayu iki. Itu ngarani ini beras ayu. Heeh. Lebih. Mbah. Nah, yo ini kan yang nanam berasnya, yang nanam padi kan tahu. Istilahnya itu loh, kalau berasnya bagus itu Beras ayu. Cara Nah, ayu kan manggilnya. cenderung cantik kan apik apa ya? Iya, iya, bener. Ini berasnya bagus-bagus nih. Iya. Ayu. Ayu. Ada sing sapa sing ngendikan. Tak buka dulu ya. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dimanapun Anda berada, Oke. malam hari ini kita tidak ada Mas Alek, tapi ada Om Sunar. Omnya Alek ini. Ya. Om Sunar dengan makanan-makanan khas pedesaan. Iya. Meskipun Desa begitu, Kumaju. kita tetap ada di acara Wedangan. Wedangan malam hari ini menghadirkan salah seorang pengrajin, bukan ya? Penggiling. Pengusaha penggilingan padi. Oh ya, Penggilingan beras. penggilingan padi. Padi jadi beras. Ya, Mas Ari namanya. Mas Ari. Oh, assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam Apa kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Ari ini masih Muda? tapi beliau sudah menekuni Ya bisnis. Allah. Penggilingan padi atau beras sebenarnya? Penggilingan. Padi ada, beras juga ada. Oh, beras itu juga digiling lagi? Iya. Oh, berarti istilahnya pakai PB itu ya? Iya, kalau PB itu ya proses dari bahan setengah jadinya beras sampai ke finishing. Sampai benar-benar Jadi kemasan. Kalau di gabah itu biasanya dari gabah bisa dijual barang setengah jadi. Nanti masuknya ke gudang-gudang gitu. Berarti istilah penggilingan padi itu ya itu tadi ya, Iya. dari gabah menuju ke setengah jadi. Jadi itu gabah. Tapi jenengan melanjutkan prosesnya. Tadi Setengah jadi itu jadi kemasan jadi. jadi kemasan jadi seperti seperti ini. ini. Namanya apa Mas? PB PB Putra Cendana. Oh, beras Dari Dari Cendana juga. Jalan Cendana, Dari Desa Cendana. Desa Cendana. Mana itu? Itu bukan. Itu Sukoharjo. Oh, Sukoharjo ya Cendana. 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 Iya, itu Pak Harto itu. Sukoharjonya mana Mas? Jenengan rumahnya? Saya rumahnya di Cendono. Aslinya itu Cendono ya. Cendono panggilannya. Cendono RT 2 RW 7 Kelurahannya Sugian, Bendosari, Sukoharjo. Bendosari Sukoharjo. Itu rumahnya. Kalau lokasinya untuk penggilingannya? Lokasinya yang satu di Cendono Baru, itu ada di RT 4 Iya. RW 7 Sugian, Bendosari, Sukoharjo juga. Terus kalau yang untuk penggilingannya PB-nya itu ada di sama dengan dekat rumah itu. Juga di Cendono RT 2 RW 7 Sugian, Bendosari, Sukoharjo. Nah, itu kalau kita langsung ke sana saja untuk memulai biar muncul pertanyaan. boleh. Langsung saja kita ke sana menuju ke lokasinya. Lokasi kesugihan kita. Ke Sugian. Desa Cendono. Sugian. Desa Cendono. Cendono. Pesugihan apa kesugihan? Sugian. Sugihan. Ya. Di Bendosari, kecamatannya.
Solo ya. Iya, Solo. Wis. Nggih. Mas, awal cerita jenengan punya usaha ini bisa disampaikan. Oh, iya. Waktu ini sudah berjalan agak lama ya. Yang dulu kan background orang tua itu sebagai petani. Oh, orang tua Terus petani, terus bisa alhamdulillah bapak itu diajari simbah itu untuk nebas itu loh. Jadi habis petani itu nebas ke sawah itu sekitar saya kelas 3 SMP mungkin ya. Terus waktu itu bapak itu punya cita-cita itu. Mudah-mudahan suatu saat kita punya penggilingan sendiri gitu. Ya, seiringnya berjalan waktu, terus nebas-nebas itu, terus akhirnya tahun 2009-2010 itu bisa membuat penggilingan yang satu itu. Lalu dengan berjalannya waktu, saya yang disuruh di penggilingan itu, terus bapak itu yang nebas di sawah, terus saya yang mengelola itu, yang kemarin yang dulu beli gabah, terus termasuk dari orang tua itu, disuplai dari orang tua, terus saya proses, saya jual ke gudang-gudang yang ada di Sragen, yang ada di Jogja itu. Terus sudah berjalan ya? Ya sudah berjalan, tapi penjualan kita masih ke gudang. Ya ke gudang dalam arti bentuk bahan baku gitu, terus setengah jadi. Dengan menggunakan mesin-mesin yang dulu itu mesin-mesin yang belum sesanggih ini gitu, mesin yang biasa. Ya, yang biasa itu yang itu olornya, ya, yang setrengnya panjang itu pulinya, terus tagennya itu besar-besar itu bahaya itu. Dulu ada temennya bapak itu kejepit kan itu. Terus adalah ada temen, ada karyawannya tahu itu, terus dimatikan tuh. Apa celananya itu sangkut gitu loh. Waduh, ya bahaya terus ya. Patah kakinya gitu. Sekarang kan semua sudah modern, mesin-mesinnya sekarang sudah tidak menggunakan cara-cara diesel. Sekarang sudah dirombak menjadi dinamo semua gitu. Terus, dinamo itu listrik berarti? Dinamo listrik. Terus saya beranikan untuk membeli alat-alat itu, alat-alat yang ya dikatakan modern itu dari proses kita pasca panen kita. Jadi penjemuran itu ya alhamdulillah sudah memakai oven gitu, ada di oven tidak ada jemuran lagi. Terus prosesnya penggilingan sudah pakai elevator dan lain-lain. Jadi minim tenaga, jadi 2 orang itu sudah cukup, sudah mendapatkan hasil yang sangat banyak gitu. Udah digital itu maksudnya tinggal mencet-mencet aja. Kalau digital enggak mas, tapi ketika gabah itu dimasukkan situ, terus beberapa proses, terus yang satu cuma ada hidok gitu loh. Tadi beberapa masuk mesin itu sudah otomatis pakai elevator namanya. Iya, berarti ini sudah menggunakan mesin yang terbaru. Ya, yang jelas mesin yang terkini gitu. Ya. Impor mas? Kalau yang elevator itu sini sudah bisa membuat, ada teknisi-teknisi dari Sragen itu yang bisa membuat. Tapi kalau mesinnya itu semua dari luar negeri, dari Cina gitu. Iya. Dari Tiongkok, alat-alatnya dari sana gitu. Ya, mungkin juga bisa disampaikan mas. Kalau jenis beras, ya jenis padinya ya, apakah dengan kondisi padi yang berbeda itu misalnya yang satu bagus, yang satu kurang bagus. Ini karena proses mesin tadi itu bisa outputnya nanti mungkin bisa ditingkatkan begitu. Jadi putihnya bisa ditambah gitu. Bagaimana mas? Kalau saat ini yang jelas di pengusaha penggilingan padi ini yang jelas itu mas, jadi mutunya. Yang kita cari itu gabah-gabah yang bulinya besar dan panjang. Karena sekarang banyak sekali jenis-jenis yang baru itu kan bentuknya sudah berbeda-beda. Kalau dulu itu si herang, deno itu kan berasnya besar dan panjang semua itu. Sekarang deno barang ya? Iya.
Deno. varietas Deno gitu. Kalau sekarang kalau yang masih itu yang kualitasnya yang kayak gitu Pak. Tadi semua yang kita pilih yang besar, biji besar dan panjang itu karena pasar itu mintanya yang paling besar itu yang gitu. Tadi bisa buat premium karena beras yang nomor 1 yang laku yang permintaan yang agak harganya agak tinggi yang premium. Yang jenengan pembagiannya kalau hasil dari pabrik itu tadi ada berapa jenis beras? Kalau saat ini produk kita yang laku di pasaran itu ya ada 3. Ada 3. Apa saja? Yang pertama itu yang beras yang premium. Premium. Ini apa ini ciri-cirinya? Premium itu yang jelas broken patah, kadar patah. Oh, kadar patahnya. Patahnya enggak, itu ada persentasenya antara 5 sampai 8%. Dari 100% ya kecil. Nanti dilihat gini rata-rata udah kayak utuh semua gitu. Terus kalau medium yang kedua ya. Yang kedua itu antara 13 sampai 15%. Yang patah, bulir patahnya itu masuk enggak 50% ya? Enggak, kalau 50% nanti masuk di sayur. Kalau sayur nanti sayur itu apa? Sayur itu ya beras kadar patahnya tinggi. Kalau di pasaran namanya beras sayur kayak gitu. Nanti setiap toko itu biasa berbeda. Mas aku buatkan harga sayur yang harganya sekian kayak gini, tapi tinggal nanti patahnya. Ada requestan? Ada. Tuh, Mas aku buatkan beras yang malah justru yang patah-patah malah dikumpulkan ya? Iya, yang patah-patahnya nanti dibuatkan beras sayurnya itu. Terus yang ketiga? Itu 1 premium, 2 medium, 3 sayur. Oh, yang sayur itu ya. Sayur yang terendah ya? Terendah saat ini. Meskipun sebenarnya peruntukannya itu bisa macam-macam. Ya misalnya sayur itu tidak langsung dikonsumsi menjadi nasi begitu ya. Atau mungkin karena jadinya lontong gitu ya misalnya. Itu kan nggak begitu perlu yang utuh-utuh misalnya gitu ya. Serabi? Oh, serabi bisa ya? Kalau serabi itu biasanya menirnya. Malah menir. Menir itu tuan londo itu loh. What is the meaning in menir itu? Lah ya londo itu menir. Itu patahnya tidak sekali atau gimana kalau menir itu? Menir itu sebenarnya enggak, itu padi yang enggak sempurna. Jadi apa itu? Ya, yang muda, yang putus itu cuma apanya itu ya, pucuk itu lah ujungnya itu. Tapi kalau kurang tua nanti itu biasanya jadinya menir. Saya mikirnya menir itu beras jadi, terus patahannya. Oh, itu namanya broken. Oh, broken. Iya. Broken itu kan pecah. Broken heart. Broken. Hatinya pecah. Patah hati. Oh gitu. Aku mikirnya berarti keliru ya? Oh, keliru dari dulu. Yang mulakno gitu. Menir rumah sagu itu. Bukan. Jadi memang menir itu tetap beras. Iya. Tapi gagal besar gitu. Iya, enggak gagal besar. Ujungnya itu tidak sempurna. Beras itu kan ono putih-putih yang namanya menir yang ada putihnya. Oke ya. Cilik-cilik itu. Terus jenengan ada merek di penggilingannya jenengan? Ya saat ini ada. Apa namanya? 2 yang premium. Ya, mereknya Piala. Bisa di close up Mas. Ini produk warga. Kalau ketemu di pasar kan prioritas kan kita beli, nanti ketemu di pasar. Piala sama lonceng. Lonceng. Produknya dari Putra Cendana. Berarti kalau yang juara itu mendapatkan piala. Terus lonceng yang kurang berbunyi kasih lonceng ya. Yang ini antara menara apa? Piala sama lonceng ini apa? Unggulan mana? Yang bagus mana? Kalau yang bagus premium. Yang lonceng? Ya, yang piala. Yang piala. Oh, yang piala ini yang bagus. Kemudian yang lonceng bawahnya. Bawahnya medium. Jadi harganya juga beda dong. Beda. Selisih berapa ribu? Saat ini kalau piala itu di angka 13.7, 13.8 per kilo. Kalau lonceng saat ini 13.1, 13.2.
Sekitar 500 sampai 600 rupiah. 13.200. 3.100 sampai 13.200. Berarti tidak jauh toh? Enggak jauh. Ya, oke. Nah, itu. Kalau kemasan jenengan buatnya berapa kilogram? Kalau saat ini yang paling banter itu kemasan 25. 25. Ya, kalau itu. Ya, kalau di toko-toko Solo Raya 25, kalau di Bandung dan Jakarta itu kemasan 50. Ada juga. Iya, kalau sana mintanya 50. Lebih tinggi. Terus ya itu, tapi kalau 5 kilo kita ada minimal ordernya gitu. Pasaran berapa kilo? Ini 5 kilo. Pasaran kemana saja memasarkan produk ini? Solo Raya? Saat terus ini luar Jawa? Ya Solo Raya, terus luar kota? Luar kotanya Semarang, Jogja, Magelang, Temanggung. Kalau Bandung saat ini agak sedikit off karena di sana banyak beras impor. Tuh. Siapa suruh impor? Siapa suruh impor? Dan harganya rendah yang impor. Harga impor lebih rendah daripada beras lokal. Suarakan isi hati para. Tapi kalau nggak impor susah juga ya. Katanya juga data kita ke Bandungnya stok kita juga nipis. Ya, nipisnya itu karena petani kurang tertarik dengan kondisi seperti ini. Kita harus kembali ke harganya. Kalau zaman Orde Baru dulu, swasembada pangan. Itu ada swasembada pangan. Bahkan kita bisa jual ke tetangga. Masalahnya dilemanya petani itu biaya operasional mahal, hasilnya kadang belum jelas. Kalau kualitas gabah bagus, cuma harganya kita kalahnya petani itu di harga. Betul. Tapi kalau menurut jenengan idealnya gimana itu? Impor tetap jalan, kemudian beras lokal pun juga naik atau gimana untuk sebagai capres? Nomor berapa ini? Nomor yang harus jelas kan ini kan di akhir dan awal tahun. Harusnya kondisi kayak gini sudah diantisipasi jauh-jauh bulan yang lalu gitu loh. Karena kita punya Bulog kan. Bulog yang mengatur itu yang mengatur pembelian harusnya itu. Bulog itu harusnya menyerap dengan baik dan semaksimalnya mungkin. Petani, karena dipanen, karena kan siklusnya pertanian ini panen raya nanti di bulan 3, 4, 5, 6 sampai 7 itu banyak-banyaknya panen. Karena kita curah hujan kita tinggi, semua yang tak ada hujan itu semua bisa panen. Tapi ketika bulan-bulan itu gudang-gudang Bulog belum terisi dengan penuh, maka di bulan selanjutnya 8, 9, 10, 11, 12 ini kebutuhan kita masih sama, tapi panenan kita sudah tidak ada. Nah itu baru negara ambil keputusan untuk itu data kita dari Vietnam, dari Thailand, gitu Mas Anto. Dulu itu ada IR36 gitu ya, zamannya istilahnya. Padinya. Varietasnya. Sekarang banyak IR32, Dino, Mekongga, Cirang. Apa mulai ini Bu? Logawa. Jenengan apa? Menghafal. Beliau jualan. Jenengan apa? Apal. Maksudnya apa ini yang saat ini ditanam saya apa? Saya tanam seri putih atau jirang ini. Dulu biasanya Mekongga. Itu berarti bisa kolaborasi ya panenan yang dari Seragen ini nanti diserap sama dari jenengan gitu bisa ya. Insyaallah. Kalau apa itu pengusaha atau penggilingan padi itu semua terpakai, tidak ada yang terbuang ya. Maksudnya dari beras, dari jerami, dari berambut, rambutnya itu, menirnya, katulnya, udah semua. Jangan cerita gimana. Apanya? Soalnya semua itu orang yang membutuhkan sekamnya, apa itu? Rambutnya. Kalau saya ada sekam. Ya sama toh Pak. Ya. Berambut itu kan bahasa Jawa nih. Sekam itu kalau
sudah dibakar itu jadi sekam. Gitu. Oh iya. Sing dienggo anu to, nanam. Media tanam. Berambut itu kalau sudah dibakar jadinya sekam. Nah, ya sekam itu untuk media tanam. Oh begitu. Rabuk ya. Iya, media tanam. Oh media tanam ya. Bukan rabuk ya. Iya Mas, kayak gitu. Semuanya jenengan bisa jual dong itu dari mulai berasnya sampai. Iya itu Mas. Ya yang pertama memang itu dulu itu limbah. Nanti kan ketika padi itu dipetik dari pohonnya itu, lalu ke pengeringan, lalu digiling itu mendapatkan dua hasil. Yang satu beras PK namanya pecah kulit, tadi yang warnanya coklat, dan satu lagi limbahnya itu sekam. Kalau sekam, kalau kita juga belum bisa membedakan sekam dan berambut itu, kalau kebanyakan itu belum dibakar. Berambut itu kata-kata orang ayam itu berambut. Tapi yang lain itu namanya sekam gitu. Kandang ayam itu loh. Kan biasanya membutuhkan berambut yang sangat kan membutuhkan banyak. Untuk yang sistemnya close house itu. Terus sekarang kan ada lagi mesin yang untuk menggiling sekam itu kan. Oh, sekam digiling lagi? Bisa. Jadi apa? Nanti SG namanya sekam giling itu. Nanti itu kayak katul itu? Iya, kayak katul, tapi untuk campuran apa itu di pabrik-pabrik itu biasanya masuknya di situ. Iya. Situ. Tapi gizinya kan lebih banyak itu katulnya kan? Malah nggak ada gizinya kayaknya. Nggak ada ya? Itu kan kulit ya? Iya. Itu kulitnya itu kasar. Atau tambahan serat mungkin ya? Yang jelas kalau pabrik-pabrik itu harus ada membutuhkan itu. Berarti jenengan itu juga diambili orang-orang itu ya? Enggak, tempat saya digiling. Digiling? Iya, digiling. Dijual lagi? Nanti biasanya dijual diambil orang-orang pabrik. Nah, diambil kan berarti diambil orang-orang itu. Maksudnya ya dibeli gitu. Iya, dibeli, betul. Terus katul? Terus habis PK dibawa ke gudang satunya itu nanti beras sama katul. Jadi beras sama katul. Kalau katulnya untuk peternak-peternak itu, terus komber. Ya, terus berasnya itu nanti keluar berasnya itu yang tadi saya ceritakan dan sama menirnya itu. Kalau menir tetap ada menirnya keluar terus. Menir ya iso didol dhewe. Menir ya, biasanya untuk serabi kalau menir. Terus berasnya nanti dikelas-kelaskan. Dikelaskan seperti tadi nih. Iya. Wih, semuanya ini. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada. Yuk, diundang. Sudah ada gambaran apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Mas Supri. Mas Ari. Kok iso Supri? Iya, Supri. Bangun dulu dong. Mas Ari. Mas Ari sama Ari Murdianto. Ya, silakan Anda tanya, boleh lewat telepon 0271 679 3000, SMS via di 08112 553 3000 tentang penggilingan padi. Ya. Anda membutuhkan model model maksudnya beras jenis apa ada. Nah, kalau sekarang ini dulu maksudnya ada rojo lele, sekarang itu varian itu ada nggak sih sebenarnya? Rojo lele saat ini saya belum menemui malah untuk penggilingan ya. Kalau mentek malah karena itu masuknya itu beras khusus. Mentek rojo lele itu kan kalau mentek masih di Karanganyar masih banyak yang nanam di daerah Bolong itu atasnya. Itu kelebihannya di apa tuh Mas? Kalau mentek itu kan wangi, bijinya kecil-kecil. Oh. Tapi wangi itu. Iya. Nasinya wangi pulen itu. Oh gitu. Tuh. Ya. Mentek wangi. Dan itu mahal kalau dijual begini. Jadi kalau di toko mesti mahal terus karena itu beras khusus, tapi kalau kita partai besar ya kadang mahal kadang enggak karena maksudnya beras khusus bagaimana? Kan untuk di rumah-rumah makan biasa campuran-campuran. Itu maksudnya beras khusus. Iya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan silakan. Mas Anang dari Riau mau bertanya, Mas, di setiap toko biasanya banyak jenis merek beras di sana dan setiap merek bisa berbeda-beda juga harganya. Saya hanya membeli satu merek saja dan setiap bulannya harga beras tersebut semakin tinggi harganya. Tapi kualitas dan rasa berasnya semakin menurun. Malah kadang ada merek baru dengan harga yang lebih murah, bisa lebih enak. Apakah setiap merek
pengambilan beras di penggilingan dipilih atau random atau bagaimana, Mas? Merek karena setiap penggilingan itu mengeluarkan mereknya sendiri-sendiri. Kualifikasinya sendiri-sendiri. Untuk memikat pasar, jadi kita merek itu kan apa maksud kita itu kita ada membuat produk yang baik gitu loh. Jadi ketika produk kita baik, kalau tidak ada mereknya orang itu kan bingung nanti. Ketika kita meragukan kita katakan suplai ke toko satu. Mereknya apa? Mereknya apa, Mas? Itu mereknya ini, Bu. Nanti diling-iling, nanti pembeli konsumen juga gitu. Kalau sudah kita apa baik terus, nanti konsumen nyari terus. Yang merek ini aku enggak, Mas, gitu. Mempermudah ya. Nah, mempermudah itu. Tapi kualitasnya tadi semakin menurun itu dari mana itu? Dari petani kualitas tanamnya atau dari penggilingannya gitu? Kalau kualitasnya itu kan gini toh, pada saat ini kan memang padi itu mahal. Ini puncak tertinggi loh harga padi saat ini. Terus bahan baku sudah mahal, sulit lagi gitu loh. Cari yang sulit. Ya ini yang panenan mendatang yang dekat itu baru mungkin Demak itu cuma sebagian. Terus nggak ada karena kan kemarin kan belum tanam, khususnya Solo Raya dan sekitar itu belum ada yang tanam, belum ada yang panen gitu loh. Terus itu kan terus biasanya yang itu kan kekurangan bahan baku, jadi bahan baku seadanya ya diproses dimasukkan situ. Ya itu jadi menurun. Nah itu jadi menurun, jadi dia tidak memikirkan bahan bakunya, yang penting aku jual karena toko sudah butuh kok. Tapi suatu saat nanti mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi ada panenan yang baru, mesti kualitasnya baik. Ya, tadi yang ditanyakan tadi itu, ya meskipun mereknya sama, karena kan langganan dia tuh, bagus terus, tapi mereknya sama dalam kurun waktu tertentu menurun kualitasnya, meskipun mereknya sama. Betul, karena itu yang menyebabkannya itu situasi dan kondisi. Iklim, ya. Bisa jadi. Kalau pemain-pemain besar itu sudah punya stok, katakanlah ini akan panennya masih lama, jadi kualitas yang baik sudah disetok semua di gudang itu, jadi untuk mempertahankan merek gitu loh. Kualitasnya dari merek itu. Nah itu biasanya kalau pemain-pemain besar kayak gitu, tapi kan ketika kita modalnya cepet lah, ini gimana gitu. Ini hubungan ini untuk beli ini lagi. Muternya sih bingung. Iya. Oh gitu ya, pengaruh ya seperti itu ya. Iya itu di stoknya, mungkin di stoknya bahan baku. Kalau yang besar-besar kemungkinan nggak berubah gitu. Iya. Ya, kalau pemain besar mungkin nggak berubah karena punya stoknya dengan kualitas yang sama. Berarti mempertahankan kualitas dari merek tersebut kan. Iya itu. Kalau pengalaman beras yang baik itu dari daerah mana biasanya? Oh iya, kalau yang paling baik sebenarnya di daerah kita, Solo Raya. Gitu ya. Solo Raya itu meliputi yang pertama itu Karanganyar, terus Sukoharjo, Sragen, Klaten, Boyolali. Karena orang-orang Jakarta yang dibuat premium yang bisa biji besar dan panjang itu cuma daerah itu. Kebanyakan di daerah itu. Jawa ya? Solo Raya, enggak Jawa, enggak. Solo Raya. Solo Raya. Jadi maksudnya ukurannya itu se-Jawa, itu yang paling bagus Solo Raya misalnya. Gitu. Iya, karena kan di beras ini yang induknya kan di Cipinang gitu loh. Beras yang enak, yang nganu ya itu dari Sragen. Sekarang kan pemainnya banyak pemain Sragen. Gudangnya di Cipinang. Enggak, karena kan bakul besar pasarnya, barometernya kita itu kan di Cipinang. Oh iya. Itu beras nomor 1 premium itu yang terkenal ya dari Solo Raya, dari Sragen itu. Solo Raya. Dulu Klaten loh. Ya, dulu Klaten. Dulu Delanggu, betul. Wangi gitu. Wangi. Mas. Delanggu wangi ramat. Enggak, itu biasa. Itu dulu. Ya. Ya, sekarang tinggal jenisnya. Ganti iwak ini. Iwak. Suara lele. Berarti gitu ya? Iya. Kalau lahan, Mas? Iya. Kalau jenengan kan sering ke lapangan, lahan Solo Raya ini semakin menyempit atau memang ada dari pemerintah membuka lahan baru untuk sawah gitu? Oh, kalau Solo Raya kayaknya belum ada pembukaan lahan baru itu belum. Justru malah sempit, diuruk, tambah kecil. Diuruk tinggal gawe. Ya sebagian untuk
buat rumah rumah gudang itu gitu ya. Wah, nanti suatu saat iso hilang loh Mas. Iya. Petani itu, petani padi itu. Di daerah saya sudah banyak dibangun perunas-perunas itu, sawah sudah diuruk. Gitu. Ya tinggal yang punya sawah kok. Kalau dia nggak mau jual ya harus tetap. Kalau dia dihimpit ya susah loh Pak. Dihimpit apa? Rumah. Ya, pengairannya susah, gitu. Berarti masalahnya kalau di Sragen itu juga ada lahan itu lahan kuning sama lahan hijau. Lahan kuning itu ya kedepannya basisnya untuk perumahan gitu juga ada. Nah ini kalau lahan hijau memang tidak bisa digunakan untuk perumahan. Ya mungkin bisa tapi prosesnya panjang. Biasanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti segera tuntas setelah nanti bulan Maret itu. Oh selesai. Ayo diundang lagi. Ya. Kita langsung buka lagi telepon yang ada di 021 679 3000. Halo, Assalamualaikum. Tenot. Oh, ya. Saat ini jenengan Mas Ari mendatangkan bahan baku sistemnya beli atau nebas atau udah kerjasama dengan petani atau gimana? Oh, kalau saat ini yang biasa dilakukan adik saya. Tadi dia juga nebas, kalau di arealnya dia juga nebas, tapi kalau di arealnya itu sudah habis, nanti ada teman-teman. Oh, iya. Tadi seprofesi katakanlah saat ini di mana, katakanlah saat ini panennya ada di Karanganyar, ya kita minta suplai gabah. Gitu. Berarti sudah punya link atau punya? Ya, sudah ada teman-teman yang berkecimpung di situ gitu. Ada komunitas Mas? Ada. Apa namanya? Komunitas penggilingan padi kalau nasional. Penggilingan padinya ada dua, yang satu itu KPPB, jadi penggilingan padi dan beras. Ada di mana-mana itu, yang se-Indonesia juga ada, Solo Raya juga ada. Terus yang kedua yang sudah berbadan hukum Perpadi itu, di pengusaha penggilingan padi. Ada juga ya? Iya. Itu ngerembuk apa Mas kalau ngumpul-ngumpul padi? Kalau yang harga atau kalau apa? Yang Perpadi itu kan sudah kaitannya dengan pemerintah, itu biasanya kebijakan-kebijakan itu yang terakhir kan ada di Solo kemarin. Oh, ini piye pemerintah ditekoni orang-orang itu gitu ya. Kebijakan impor dan lain-lain kan Perpadi juga dilibatkan itu. Oh. Ya penting ya berarti adanya organisasi seperti itu ya. Sangat penting Mas. Kemudian harga sudah tadi. Sudah. Harga sudah. Kalau kemungkinan Solo Raya habis ke luarnya, jenengan ambilnya? Ini Solo Raya habis. Ini yang panen. Berhenti atau? Enggak, ini yang panen daerah Nanggulan, Kulon Progo, sama sebentar lagi Demak sama Sragen mungkin. Jogja sama Demak. Berarti jenengan ambilnya luar kota juga? Ya kadang kalau sudah menipis ya bisa di luar daerah. Luar daerah ya. Luar daerah itu tidak hanya penjualan produk jadinya, tapi juga pengambilan bahan. Yang menentukan harga padi itu siapa tuh Mas? Beneran nggak ada sih, karena gimana ya? Nah, gimana? Gimana? Itu karena itu kan penjual yang menentukan harga atau jenengan yang nebas itu? Kalau harga itu kan fluktuatif, tergantung permintaan dan cuaca. Naik turun lah. Ketika panennya habis ini kan itu harga naik terus karena permintaan banyak dan gabahnya nggak ada. Itu nanti setiap bakul mesti obo naik. Ketika kita diproses itu kalau nggak gathuk ya wes kita nggak berani lagi karena kita ada hitung-hitungannya. Ketika kita isi gathuk lah, ya gathuk diundak ke ya mangkat lagi gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau beras impor itu sendiri sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang lokal itu kualitasnya bagaimana Mas? Kalau atau kalah kita? Setahu saya saat ini kalau dari fisik itu menang di sana. Sana broken 5% itu semua utuh, biji besar panjang. Tapi soal rasa jauh menang yang lokal. Iya, gitu. Beda ya. Beda. Ya, tapi terkadang karena kondisi masyarakatnya sendiri membutuhkan sesuatu yang murah, maka dipilihlah
yang beras impor itu. Ya, beras impor. Meskipun ketoknya api gitu, tapi rasa kadang-kadang pokoknya anggar lawe enak gitu. Diimbangi lawe enak. Jadi rasanya beras ora pati kerasa gitu. Itu kalau jenis gabah itu kan proses panennya ada yang menggunakan kombi sama thresher lain. Jadi kan kalau mengamati itu lebih yang mana? Efektif mana? Efektif atau lebih menguntungkan? Menguntungkan yang mana? Sebenarnya sangat efektif pakai kombi. Kombi. Ya, karena kita dari pengusahanya lebih senang karena barangnya bersih. Dari segi petani sebenarnya juga diuntungkan karena cek-cekannya yang di kombi sama Danu hasilnya banyak yang di kombi. Itu hasilnya dari katakanlah 1 hektar itu mendapatkan katakanlah di kombi di thresher katakanlah dapat 7 ton 8 ton. Tapi di kombi bisa 8,5 gitu. Jadi ada selisihnya. Tapi terkadang di lahan yang jeru itu yang dalam itu kombi tidak bisa untuk masuk gitu. Orang tiga ini dalan sih Mas. Lah dalannya sawah tok loh. Ada sawahnya di tengah-tengah kono ya? Enggak jalannya itu, jerunya. Pernah itu sawah itu loh. Kombinya itu tenancap itu sampai 3 hari tidak dikeruk-keruk enggak bisa loh. Nanti diambilkan itu cakruk itu. Juga mudeng berarti. Berarti ya melihat sebelum kan disurvei dulu. Betul. Memungkinkan orang di kombi gitu. Betul. Kalau enggak bisa di kombi ya thresher tadi. Thresher diarit biasa. Diarit manual ya. Masih ada ya itu? Masih banyak itu. Masih thresher. Saya terkenang-kenang masa lalu. Ngalami gitu loh. Ben godas kae nek nyanyi namanya. Ya, motong iki to. Nah, iya. Tik-tik ngono itu zaman. Terus arite iki kaya arit graji kae, Pak. Dadi ora arit sing mulus. Belum tahu ya. Ana gigi-gigi arite. Jadi ono kiri lo ya. Ani-ani. Ani-ani yang gini. Langsung kerut gitu. Kayak graji. Tapi sekarang derep itu sudah nggak ada ya, Mas? Derep niku napa, Pak? Derep itu ya panen itu derep itu. Ani-ani niku lho ya, Pak. Jane ani-ani kuwi ya istilahnya derep. Derep yo panen. Ani-ani itu alatnya. Alatnya itu namanya. Derep kuwi ngewaki panen ning mulih untuk bawon. Nah, dia nggak dibayar tapi dikai bawon. Kan sekarang kan sistemnya semua tebas, Mas. Tadi pare ini tak tebas wes. Tadi kamu yang punya sawah sudah nggak ngerti-ngerti. Oh, lepas. Berarti nggak bawa lepas tenaga. Pulang nggak bawa. Ya nanti ada perjanjian, nggak boleh nggak de, apa Pak de, kalau Budi. Biasanya nggak sekresek, borong kresek. Kalau main ngerasake biasanya dong nggak mau meme wesan. Berarti dia punya sawah panen, ditebas, dia sendiri beli beras berarti. Iya. Sekarang itu kebanyakan ya. Beli beras karena kan meme itu praktis, sudah kurang praktis. Sudah meme pekerjaan yang berat itu. Meme gatel. Padahal demian yo apalagi nganggo kepang barang kae. Ngerti kepang to, Mas? Ngerti no. Nah, kepang digunggung. Terus mlaku diesrek-esrek ngono. Tinggo buka berarti cepet garing. Demian kan ngono rasane itu. Berarti salaman sih. Berarti tuwa. Aku wong desa. Ngono kuwi mau ngalami. Ya. Berarti udah tebas langsung. Kebanyakan sekarang sudah banyak mulai wis gembol duit gitu loh. Ya, pokoknya dipotong nanti terus dibayar. Tadi katakanlah ini dilihat dulu deh, ini harga sekiannya tak panjeri. Katakanlah berapa persen, terus nanti dipotong hari ini deh. Terus barang rampung terus dikasih gitu. Oke. Yuk kita buka lagi. Sebenarnya dari sekian merek beras yang ada di toko itu pakai bibit varietas yang sama atau beda? Karena ada merek yang berbeda dan harga yang berbeda, tapi rasa dan bentuk berasnya sama. Apa mereknya hanya sekedar sebutan saja, sedangkan bahan bakunya sama? Iya sama. Yang kalau di pasar itu yang membedakan ya itu tingkat brokennya, tingkat patah. Iya. Jangan mikir mereknya ya? Iya, enggak, karena semua penggilingan itu bisa mengeluarkan merek sendiri-sendiri. Masalahnya kan kalau dari petani misalnya gabahnya beda-beda kan masuk penggilingan jadi satu, campur. Satu. Merek itu merek pedagangnya yang penggilingannya. Bukan merek varietas. Bukan. Memang tidak ada ya mencoba untuk mempertahankan misalnya jenengan varietasnya A.
terus nanti dipanen yo A, digiling yo tetap A terus Nah, itu sampai di packing kayak gini itu namanya dinamakan varietas tadi itu. Kalau itu harus nanam sendiri. Iya, kan manennya itu kan 3 sampai 4 bulan sekali. Nah, kalau menunggu itu selepannya nggak buka, no. Nunggu itu panen dulu gitu. Iya. Jadi nggak mungkin bisa mempertahankan satu varietas sudah itu juga tergantung pemerintahnya sih. Pemerintah selama ini mengucurkan benih-benih itu apa saja. Oh, jenisnya itu ya. Betul. Meskipun tadi benar yang dikatakan Mas Ari itu kalau nanti penggilingan padi itu meskipun semua varietas sama ya, tapi ketika keluar sudah ada piala. Ini kan juga bebas juga. Iya, bebas. Tapi ya dulu memang ada yang Mas IR 36, 37 itu memang keluarnya juga gini, meskipun ada capnya beda tapi berasnya tetap disebutkan. Termasuk sekarang sudah enggak kayak gitu. Sepertinya enggak. Termasuk di tingkat petani kan marem-mareman Mas. Jadi aku marem nandur pari varietas iki. Jadi nggak bisa disamakan kon podo ra iso. Itu bareng itu nggak bisa ya. Kapoktan itu dikumpulkan terus. Nanamnya bareng, cuma petani itu kemareman senengnya. Oh, sing nandur aku arep njaluk nang karepmu. Ora mbok tuku ora masalah. Ada yang juga seperti itu. Biasanya itu petani malah lebih paham karena lahannya itu biasanya yang sana itu suruh ini nggak mau karena airnya itu kurang itu. Bener, terus gunaku kon podo loh, gunaku lo nggak ada airnya, udah katakan gitu sulit air, tapi kan kon nanam yang 32 atau apa jenis yang butuh air banyak itu kan beda-beda. Termasuk padi kan ada selisih, misalnya selisih apanya? Selisih umurnya itu, nanamnya bareng tapi panennya nggak bareng. Panennya ya. Ya karena beda varietas tadi. Betul. Oke. Ya saat ini tentang tadi teknologi pengopenan itu, misalnya open itu untuk mengeringkan padi itu berapa lama untuk pengopenan, bisa dari gabah basah sampai kering itu untuk pengopenan berapa lama? Kalau pengopenan itu tergantung gabahnya dari sawah. Kalau musim hujan ini kadarnya sekitar 25 sampai 27. Kadar air. Oh, kadar air. Kalau hujan gini kan apa itu basah itu loh. Terus open itu paling maksimal itu per jam itu menurunkan 0,5 sampai 0,8. Jadi setiap jam dikurangi 0,5 sekitar 0,7 nanti ketemu 14% itu sudah kering. Di angkanya kering itu di angka 4%. 14%. Berapa jam itu mereka? Berapa Mas itu? Kira-kira maka dikurang kalau musim panas itu dari sawah mungkin 19 sampai 20. Itu nanti dibuat ya sekitar 1 lah, berarti 20 kurangi 14, jadi 6 jam kayak gitu. Tapi kalau musim ini nggak mungkin, lebih basah. Lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Kalau dijemur manual pakai sinar matahari dengan open itu lebih cepat mana? Itu tergantung cuaca juga. Kalau ini mungkin 3 hari kering belum, karena hujan. Kalau terus itu. Ya. Tergantung cuaca kalau untuk panas matahari. Nah itu butuhkan listrik yang besar loh Mas. Listriknya itu ya 3 pas itu. Pakai diesel ya. Tapi kalau open kan tidak menggunakan listrik, dengan bahan bakarnya itu, bahan bakunya apa yang untuk penggeraknya? Oh, penggeraknya pakai listrik. Ya, kalau pembakarnya bisa sekam, bisa pelet, bisa kayu, tergantung kita. Yang paling efisien pakai apa Mas? Ya pakai sekam. Sekam itu. Tapi kebanyakan juga pakai pelet karena kalau sekam itu masih nunggu dan kawan-kawannya. Terus kalau pelet itu sudah ada kompornya, tinggal kita ngasih. Nanti beberapa jam habis dikasih lagi. Oh. Pernah mengalami kegagalan Mas? Dulu awal-awal itu gagal. Gitu loh, ngobong. Dulu itu pernah hampir 3 kali itu. Waktu pertama kali saya membuat open itu kan saya cuma uji coba main ke tempat teman, kok ya apik ora meme kok penak men ya buat itu loh ya. Metu beras. Ya, itu langsung ternyata itu ada kesalahan. Jadi di seleb itu berasnya kok
tadi telu tadi broken semua gitu loh. Jadi panasnya yang balik, ternyata yang salah itu baling-balingnya. Kudune rono malah Rin. Ya diisi sekitar 10 ton atau berapa itu tadi broken semua gitu. Nangis loh Mas. Ya, pusing ya. Lah langsung ditawake serabi. Serabi ini sopo sing sak Serabi Udin. Kan dari itu kan harganya kan sudah turun harga broken sama itu kan di situ. Jadi pengalaman juga. Iya, awal-awal itu. Tapi untuk saat ini kan fine-fine saja atau baik-baik saja. Ya alhamdulillah saat ini baik-baik saja. Apa kekurangan apa ya istilahnya? Kelemahan, bukan? Bukan. Kendala. Kendala-kendala yang di lapangan itu apa? Kalau kendala Saat di lapangan itu gimana ya? Nah gimana? Kendalanya yang berat itu cuma kayaknya di harga kata susah. Harga dan kebijakan pemerintah. Itu Pengaruh ya? Ngaruh banget. Ya. Termasuk Padahal gue armangan nih loh, armangan ini perlu kebijakan pemerintah loh, ngelepok kayak ini. Tapi catat janji para capres. Padahal gue ngene ya. Nunggu kebijakan ini sih dadi pandang. Kalau saat ini memang dipanggil mungkin 1 tahun atau 6 bulan, setengah tahun ini di penggilingan padi itu sangat berat ya. Mungkin Nestapa ya. Karena harga gabahnya itu tinggi. Terus tokonya itu ya lagi kena dampak impor itu, harganya beras mau dinaikkan seperti gabah sulit gitu loh. Harusnya kayak gini harga sudah 7.000 sampai 75 itu kan. Nanti keluarnya kan harus di angka 13 lebih itu. Itu kan terkadang toko Mas pelan-pelan saja nggak banter, harusnya kan kalau barang itu kan harusnya perputarannya cepat. Banter toko kan, terus toko kayak gitu jualnya juga pelan, permintaan juga pelan gitu. Melambat ya, sirkulasinya jadi melambat tuh. Jadi banyakan toko itu tunda pembelian gitu. Tapi ya harusnya barangku sakwin aku harus order beberapa, katakan 10 ton 1 red, tapi aku wes 3 ton sih itu. Masalahnya impor tadi juga pengaruh itu betul. Ya. Impor pengaruh ke pedagang, pengaruh ke petani, wes. Ya. Harus kan kewajiban kan mengatur regulasi itu. Problem tetap ada lah ya. Tetap ada. Tapi harus diatur lah regulasinya biar supaya ini petani ki yo orang pok bakbu. Paling ora enek keuntungannya. Kan rata-rata petani itu ya. Iya, kalau petani saat ini mungkin gitu. Bagus pada saat ini karena harga ini kan sudah rekor 7.000. Ini udah rekor ya. Dari kemarin pokoknya panen ini itu mulai bagus yang sebelum serum itu nangis terus petani itu pasti itu untuk mendapatkan atensi dari para petani. Nanti arahnya kemana. Gitu. Nah dari situ kan sangat berperan kan harus kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ini baru loh petani loh ya. Belum lagi ke regulasi yang lainnya. Orang Indonesia itu masih makan beras. Enggak, nasi. Oh iya. Makan nasi ya. Berarti jangka panjang ini masih bagus bisnisan seperti pasti apalagi kalau banyak yang membutuhkan masih tetap ada banyak yang membutuhkan betul. Tadi punya 2 lokasi Mas ya. Alatnya beda. Harga berapa Mas alat penggilingannya? Harganya itu yang baru itu ya sekitar lebih Mas. 1 lebih? 1,5? Jadi lebih. Kalau full setnya semua lebih. Karena 2 lebih. 2-an ya. 2-an. Ya. 2 Mas. Hah? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa loh, itu teknologi. Kalau di Sukoharjo alatnya seperti jenengan udah banyak belum? Kalau teknologi yang
tercanggih itu namanya cold sorter itu. Apa Jadi, itu? Bisa membuang itu gabah, yang katut gabah itu dibuang, terus batu dibuang, terus kuning, semburat kuning itu kebuang gitu. Itu di Sukoharjo ada 1, 2, 3, 4, 5, ya sekitar 6 tempat. Termasuk jenengan ya? Ya, termasuk jenengan. Jadi kalau persaingan sehat ini masih aman lah ya? Iya, itu cuma ya. Tadi faktornya banyak untuk persaingan itu karena kebanyakan yang sudah itu dia tidak terjun ke sawah gitu loh. Kalau kita masih terjun ke sawahnya itu ambil nebas itu produk itu ya. Iya, tapi kebanyakan kalau sudah gudang itu dia nerimanya bahan baku, bahan setengah jadi itu. Yang dulu jenengan alami itu. Iya, kebanyakan yang itu dia tidak beli gabah dan tidak turun ke lahan. Dia biasanya cuma beli bahan baku dan fokus ke pemasaran. Berapa karyawan nih Mas sekarang? Kalau saat ini sekitar 10 sampai 12. 10 sampai 12. Itu udah per divisi ya? Divisi. Per bagian gitu. Iya. Sing tugasnya ngopo. Iya. Kalau di mesin itu enggak kan sudah mesin, enggak perlu banyak-banyak. Lah itu bongkar muat itu masih pakai tenaga manual itu. Tadi dari sawah masuk open itu bongkar, terus muat itu juga masih ada. Loh, berarti armadanya jenengan harus ready dong? Iya, armada. Ada berapa? Armada untuk truk? Armada tololet om itu? Truknya ada 2. Ada 2 ya armadanya. Itu untuk lintas kota? Itu biasanya untuk pengiriman. Pengiriman jadi, ini. Jadi, terus kalau longgar ya sesan pengambilan, kalau enggak dicarikan truk yang dari luar. Apakah juga jenengan melibatkan ini? Kan jenengan sing ngopen, sing apa jenenge nyelep kan? Nah, orang lain yang ambil barang ke yang nebas terus dijual ke jenengan, itu ada nggak? Bakul Mas, bakul. Dia nebas ke petani, iya. Secara pribadi kan, iya. Kemudian dijual ke jenengan. Oh iya, banyak itu. Banyak, metode-metode kayak gitu banyak. Iya, karena kita juga itu kan teman semua. Iya, dan beliau kan diuntungkan juga. Ya, iya. Biasanya malah terkadang satu lahan itu terus podo-podo mlebu itu ta. Terus ke gaben yang nggunamu sisan dibawa pulang tadi. Kita sebenarnya sudah tahu siapa-siapa yang pemain itu teman semua. Tuh. Oh, berarti Sragen ini temenin jenengan mungkin ya? Bisa jadi. Masalahnya iki kula tahu iki bakule kok Sukoharjo lho. Tugasnya juga banyak. Bisa jadi jenengan, bisa jadi orang lain. Dan dia mencari keuntungan sendiri dengan posisi kayak gitu. Kalau keuntungan itu kan sudah ada harganya, dari petani harga sekian, masuk selepan harga sekian, terus tebasan itu, kalau tebasan ini sudah ilmunya sudah berbeda. Kalau tebasan itu kan melihat padinya dulu, tafsiran saya dan tafsiran sampean kadang berbeda. Oh, iki katakanlah 1 hektar 50 juta, katakanlah nanti keluarnya berapa ton. Wah aku wani, berarti berani. Kadang tafsiran sampean, wah iki aku rawani. No, biasanya gitu. Ini beda tafsiran tadi ya. Tapi kalau harga masuk ke selepan sudah ada. Tadi pasaran harga petani dan masuk ke penggilingan itu sudah. Itu nggak sembarang orang harus punya ilmu menafsirkan berapa lahan, terus kualitas, nanti akan jadi berapa itu kan. Iya. Nek luput ya rugi nih Pak? Luput rugi. Nah iya. Ya, kalau yang seperti itu sebenarnya secara syariah bagaimana? Saya nggak tahu. Ya Ustadz. Ya kan kesepakatan awal. Kesepakatan awal. Jadi sudah ada barangnya toh Pak? Udah. Sudah. Tapi kan baru ditafsir, belum bentuk. Tapi barangnya sudah ada. Nah yang ijon itu yang belum ada, yang belum mau dibeli. Ijek pentil, apa? Nek jambu ngono sih. Cili-cili ijon di sistemnya. Mulane darani ijon itu. Insya Allah seperti itu nek aku memahami ini loh ya. Tapi nek iki wis barang ya cuma kan sistemnya tebas tadi ya. Ya nek amannya beli gabah itu tadi. Kalau beli gabah itu wis dipanen dhewe terus ditimbang itu. Timbang aman. Oh, gitu ya. Lebih jelas ya, lebih detail gitu. Kita buka lagi. Nih, udah.
Itu aja. SMS iya sama saja. Sama saja. Ya. Udah berapa tahun Mas kemarin tadi usaha dengan usaha dari 2010. Udah hampir 14 tahun. Iya. Itu langsung Mas dulu tahapan memiliki mesin itu atau dari itu tahun berapa penjenengan mulai memperbarui mesin? Memperbarui mesin, mengupgrade ya? Mengupgrade itu tahun habis 2019. Berarti masih baru ya? Masih baru ya, yang karena yang dulu-dulu juga belum belum tahu dan kebanyakan juga belum ada gitu loh. Mesin-mesin itu karena teman-teman pada pakai terus udah ikut-ikutan gitu. Ternyata juga bagus gitu. Ya, ada yang mencoba mendahului. Ya, teman-teman coba survei juga. Ya, saya lihat sana. Kok penak bagus terus ikut-ikutan gitu. Ya. Terus mesin lama untuk penggilingan yang mesin lama terus turun. Turun. Nanti pengganti itu. Berarti semuanya baru ini. Pengganti enggak baru karena sudah 4 tahun kan. 2009 sampai ini kan mesin yang lama turun, tadi diganti. Diganti ya. Iya. Tadi dulu kan yang itu pakai diesel itu. Ya. Sekarang sudah pakai listrik, tinggal nombol-nombol itu udah. Wis orang nganggo selepan sing enggak dawane kae. Bising dah. Oh iya enggak bising ya. Enggak ada suara diesel itu. Enggak ada, cuma suara atau gapah itu naik-naik itu. Wah, di Binu yo bersih banget ya. Bersih. Suaranya bersih banget. Nek benar kayak bisnisan kayak gitu ya kudu atus kok. Iya, jadi pemukiman dulu. Penduduk kan itu setiap hari. Sempat yuk golek merang apa? Berambutnya kuwi ndek mbiyen aku ya. Tinggo masak ibu. Kotor. Elek-elek kabeh to. Iya apa? Pengalaman iki lho ndek mbiyen pernah ngono-ngono kuwi sih. Wong desa. Desa tenan guys. Alhamdulillah, berarti ini sudah mulai berkembang dan ada kemungkinan nih tambahan. Pengembangan kalau buka pengembangan mungkin di bidang yang lain. Apa ya? Karena sudah kita cari pasarnya sudah sulit. Ya, karena momen-momen tertentu. Kadang banyak, kadang sedikit ya. Kalau kekurangan barang ini kita tidak bisa mengayai, tapi kalau barang full itu pasar juga penuh gitu. Ya. Cari pasar-pasar dulu. Apa yang mulai kembangan bisnis yang lain apa Mas? Ya nanti lihat tanggal mainnya. Ya. Ada. Kan itu bisa saling bertautan, misalnya dari penggilingan padi kan punya kandang misalnya kandang sapi atau apa kan. Nanti bekaturnya sana dekat Jebres itu kandang sapi untuk berkaitan katul tadi kompor muter terus kan bisa. Kotorannya kok di sawah neh berarti ya kudu duwe sawah neh. Ide menarik juga itu. Sirkulusnya ke tempatnya dewi terus gitu. Iya, kecuali kalau memang merambah bisnis yang bertolak belakang dengan yang saat ini juga nggak masalah. Yang itu apa ngejak jadi petani lagi. Jenengan masih nandur? Saya masih ada garapan ya. Tapi yang adik. Berapa hektar? Masih dikit berapa ya? Cuma 1 atau 5 ya? Enggak, karena sudah fokus itu tani ini semua diburuhke kan. Terus tidak bisa dewe, hasilnya kurang baik. Ini udah punya putra berapa? Belum. Dia itu baru aja nikah baru bulan kemarin. Alhamdulillah. Gitu, ngantenannya. Amin. Makanya agak tertunda datang ke sini itu. Dia mau menikah dulu gitu. Dan yang jadi catatan beliau mengawali bisnis ini, ya sering mendengarkan media kita. Pak Didi, yang ruang psikologi itu sama ya ini acara wedangan ini. Itu tahun-tahun berapa dulu waktu awal-awal itu masih pakai HP, ada radionya HP Cina itu sambil tidur itu. Jadi aku tersentuh kayak gitu cerita.
Ternyata malam-malam kayak gitu juga ada yang mendengarkan dan menginspirasi. Dulu sekarang nggak gitu. ikut telepon nggak masalah, tapi tapi dulu sering aku SMS gitu. Kan ya tetap kita nggak memperhatikan kalau itu jaringan kan. Gitu. Dan sekarang beliau sudah punya, alhamdulillah sudah sukses dengan bisnisnya, bisa datang ke sini, malah jadi narasumbernya. Itu yang membedakan. Ya. Ini ngomong-ngomong selain dari usaha begitu, karena dilandasi dari penjenengan sebagai warga ngaji. Nah, apa ya nilai-nilai yang seiring bisa dilakukan dengan kegiatan penjenengan aplikasinya dalam mengaji ini, Mas? Ya terutama itu kan di bidang ini kan banyak apa ya, kalau kita banyak usaha terus adalah diamanai konyekel duit kan, kalau kita tidak dilandasi dengan ngaji kan akan belok gitu loh tuh kita harus sama-sama terus banyak bersyukurnya gitu, terus kita bisa untuk bentengan kita gitu. Nilai-nilai kejujuran, kejujuran tapi aplikasikan ya. Terus sama menghargai sesama teman gitu. Wah itu ya penting ya, karena itu bagian dari jaringan juga ya, terus nggak gampang sugetan gitu sama apa gitu. Sugetan nanti tadi gampang nesu gitu loh. Kok juga emosional kan kita kan marah ya istilahnya sugetan. Kita banyak kan pelanggan juga banyak gitu. Berarti dulu sering itu ya sugetan ya. Ya kebanyakan gitu kan. Nah wong Jawa khususnya berapa meter? Tuh susi. Gitu ya. Oke. Baik. Cukup ya, Mas Ari, mudah-mudahan usahanya berkah, lancar, sukses, segera diberi momongan, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Istri nyimak mboten iki? Nyimak tapi lihat di YouTube katanya mau nyimak gitu. Beliau langsung senang ya? Suka. Dan secara tidak langsung beliau menyebut paslon, tetapi tidak perlu disebutkan. Iya. Baik. Terima kasih Mas Ari, Mas yang lain juga pemirsa, Mas Galang juga, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini sajian Wedangan kali ini. Saya Canto, saya Fauzan, saya Sunar, dan juga Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.